ini bedanya apa sih sebenarnya? Ini awal pengamatan dan arah waktunya saja. Ya, semuanya profesional, jadi tidak ada intervensi, tapi bedanya ini awal pengamatan dan arah waktunya. Kalau profesional kisah ini waktu, ya, sehingga seperti contoh yang tadi ya, bagi survei langsung dapat semua data faktor resiko maupun penyakitnya. Ya, kalau seperti itu berarti nanti akan ada 4 kelompok. 4 kelompoknya apa saja? Kalau yang seperti ini, yang pertama mungkin kita bagi dua aja deh, penggunaan gadgetnya berlebihan sama yang masih normal, ya. Jadi ada yang penggunaan gadgetnya berlebihan dan dia sakit leher, penggunaan gadgetnya berlebihan tidak sakit leher, betul. Terus ada yang penggunaan gadgetnya normal tapi dia sakit leher, penggunaan gadgetnya normal tapi tidak sakit leher. Langsung dapat 4 jenis. Ya, itu kalau tadi kali 2 dan kalau kerja kalian bisa dapat 2, 4 kali 3, serah. Ya tergantung jenis variabelnya. Tapi pada prinsipnya adalah mengukur faktor resiko dan penyakit di satu waktu. Ya, prinsipnya seperti itu. Karena di satu waktu tentunya dia cepat, relatif murah dan mudah dilakukan. Tapi kekurangannya dia tidak cocok untuk penelitian yang langka. Contoh, kalau saya penelitiannya mau cari penyakit apa ya, misalnya ya SCS, jantung sindrom, bisa saya ke bagian alat minat atau ke polikulit, ya kan? Kok saya datang hari ini dapat belum tentu ya. Atau mungkin jangan sampai tidak bisa penelitiannya 1 bulan, paling cuma 2 bulan, ya kan? Jadi nggak cocok dia kalau penelitiannya penyakitnya apa. Oke. Kemudian penyakit dengan durasi pendek juga pastinya sulit didapat ya. Kalau pasien cepat sembuh ya nggak dapat. Atau fatality rate-nya tinggi, pasiennya tidak tumbuh meninggal juga kita nggak dapat datanya. Ya. Dan juga tidak dapat memastikan apakah paparan mendahului penyakit dan sebagainya. Karena dalam satu waktu ya kayak tadi ya contohnya dari sini dia sakit ada duluan atau penggunaan gadgetnya duluan. Misal dia sudah lama dari SMA sudah punya sakit leher, ya. Waktu kuliah karena biasanya tugas dan sebagainya, dia mau nggak mau penggunaan gadgetnya meningkat. Kalau kita tanya cuma di satu waktu, punya sakit leher enggak? Iya. Punya sering main gadget berapa jam? 8 jam. Berarti mana yang cuma nggak bisa tahu. Ini kok prosesnya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Prosesnya aman? Oke, kalau aman lanjut ke yang nomor 2, kelompok 2. Gimana? 2. Jangan naik gaya atau 2 pakai hati. Dilempar kayak apa? Memangnya? Apa sih? Katanya temannya soal nomor 12 saya. Coba dibaca. Kata temannya ini kobot. Ada punya pendapat lain. Lucu ya yang berkelompok. Bapak lain
tinggalnya atau faktor resikonya dibandingkan dengan anak lain ya yang tempat tinggalnya atau faktor resikonya lebih kecil. Ya kan, kalau di pabrik pastinya ya kan resiko ispanya tinggi. Saya bandingkan dengan yang jauh dari pabrik, ya kan? Apakah benar saya mau membuktikan apakah yang dari pabrik lebih resiko mengalami ispa atau tidak? Sehingga saya identifikasi dulu tempat tinggalnya, baru diamati ke depan berapa banyak yang mengalami ispa. Jadi ini sebenarnya adalah pohon yang mana? Contohnya adalah pohon prospek. Mari kita bahas dengan cepat sebenarnya ya. Kita mulai dari yang garis biru ya, setelah ya. Saya mau penelitian. Pertama saya cari yang faktor risikonya tinggi atau yang terpapar suatu paparan ya, versus yang tidak terpapar. Dua-dua kita punya dua kelompok kan? Dua kelompok awal semuanya tidak boleh mengalami suatu otaknya yang dimiliki. Jadi kalau dari awal anaknya sudah dispar, jangan dimasukkan ke dalam penelitian karena kan nggak bisa dilakukan. Dia kan sudah sakit. Bagaimana caranya meneliti? Ya kan? Kemudian kita lakukan follow up beberapa bulan, beberapa tahun kan harus penyakitnya. Penyakitnya lama atau enggak? Kalau cancer kan mungkin puluhan tahun baru muncul misalkan, ya. Kemudian dilihat berapa banyak yang sakit atau masih tetap sehat di masing-masing kelompok. Ya. Bayangkan yang tadi misal 50 anak tinggal di dekat pabrik, 50 anak sebagai pembaginya yang jarak rumahnya sekitar 10 kilo dari pabrik, ya kan? Saya nilai mungkin 3 bulan ke depan berapa banyak yang mengalami ispa. Ya, pasti ada yang sakit, ada yang enggak kan? Pastinya. Nah, misal yang di dekat pabrik dari 50 ada 40 yang sakit ispa, yang tinggal jauh cuma 10 yang ispa, berarti kemungkinan ada hubungan antara tempat tinggal dengan kejadian ispa. Cara hitungnya gimana nanti? Kalau ukuran asosiasinya apa? Apa? Jadi nggak jelas apa ya? RR ya. Nanti kita ingatkan lagi. Oke? Sampai sini kalau prospektif bisa? Oke. Soal nomor silakan. Pasiennya karsinoma nasofaring. Kenapa kok ada cover aja? Jadi saya cari yang konsumsi ikan asin di compare sama yang tidak konsumsi ikan asin. Jadi kalau tahun depan berapa yang karsinoma? Boleh enggak? Kok cari yang boleh atau enggak? Boleh. Tapi effortnya begitu besar dan begitu lama ya kan? Apakah ada cara yang lebih efisien? Misalkan biar bisa caranya dengan penelitian case control. Pada penyakit-penyakit yang seperti ini yang langka yang jarang, lebih efisien kalau kita lakukan penelitian case control. Meskipun tentunya kalau kita pakai cohort yang lebih powerful ya, karena kan benar-benar diikuti
ya. Kalau yang ini caranya, tentukan dulu mana yang sakit, kasih nomor nasofaring, bisa saya harus mengumpulkan target 30. Kemudian kelompok pembandingnya saya ambil 30 orang tadi dan mengalami karsinoma nasofaring. Baru ditanya riwayat, ya retrospektif belakang. Oke, gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita punya kelompok kasus dan kelompok kontrol. Ya, pertama langkah penelitiannya kita identifikasi itu kelompok kasus karena kan jarang ya lah, cukup jarang ya. Jadi kita kan harus ngumpulin, pasti kita ke poli atau kemana kita daftar medisnya, kita tanya-tanya ini kan, kita kumpulkan sampai jumlahnya mencukupi, ya kan? Ya kasih nomor nasofaring, baru kita telusur ke belakang apa resikonya dulu gimana, apakah mungkin punya riwayat rokok, apakah mungkin riwayat makan ikan asin, ya kan? Pasti ada yang jawab iya, ada beberapa yang ini kan prinsipnya. Tentukan kasus dan kelompok yang dulu baru retrospek atau retrospek, ya. Pemaparannya harus secara retrospek. Nah, yang perlu diperhatikan apa sih sebenarnya? Kalau memilih kasus, definisinya harus lengkap. Ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang sangat jelas. Jadi, kalau menentukan misalkan karsinoma nasofaring, stage-nya berapa dan dibuktikan dengan apa, harus ada hasil PA-nya misalkan. Jangan semua benjolan nasi suspek karsinoma sudah dianggap karsinoma nasofaring, kalau bukan pasien nggak bisa. Harus detail, ya. Kasusnya biasanya sih ya diambil dari pasien yang dirawat di kasus. Kalau kita nyarinya di komunitas, sebenarnya seperti itu, ya kan? Terus bisa juga dari kasus insiden dari suatu penelitian yang besar, ini namanya nesting discontrol, tapi ini just ya pengetahuan aja ya nasional. Oke. Kemudian jika jumlah kasusnya besar, maka kita harus menggunakan metode sampling, probability sampling, supaya kita dapat sampel yang representatif. Prinsipnya nanti kita akan pelajari di depan metode sampling, ya. Pemilihan kontrolnya bisa diambil dari pasien rumah sakit yang tidak mengalami penyakit yang diteliti. Contoh, kalau kita penelitian di poli THT, nanti mereka akan suka di poli THT, ya kontrolnya ya jangan pasien yang lain, asal tidak menderita karsinoma juga, ya. Dan usahakan lakukan matching. Misal pasien nomor 1 tadi laki-laki umur 55 tahun, kelompok kontrolnya ya pasien kontrolnya sebagai untuk pasien yang nomor 1 tadi diusahakan pilih laki-laki juga, usianya kurang lebih 55 tahun, supaya kelompok matching dimatchingkan, ya kan? Kelompok antara kelompok kasus dan kontrol itu kan berarti karakteristiknya kurang lebih hampir sama, sehingga kan fair kalau diperbandingkan. Nah, ya kan kalau yang kelompok kasusnya semuanya cowok, kelompok kontrolnya semuanya cewek, pasti kan nggak fair ya. Seperti itu. Kan jenis kelamin bisa saja mempengaruhi kejadian cancer. Apalagi dari hidupnya yang cowok-cowok biasanya kan punya yang rokok, kan ya. Oke. Apakah harus satu job? Misal kelompok kasusnya saya minta 30, kelompok kontrolnya
Ada lagi pertanyaan? Enggak? Nomor 4. Dulu dipindah ke sebelah. Silakan. Disembunyikan ya. Disembunyikan. Siapa mau jawab? Dela. Ini soal Inggris. Masih request. Kenapa? Dalam waktu ya. Oke. Jadi Jennifer pemeriksaan kadar HB dan data IPK-nya satu waktu, yaitu 1 periode. Ya. Oke. Sekarang mari kita bahas kohort retrospektif ya. Nah, kohort retrospektif ini sama-sama melihat ke depan, ya. Tapi startnya jauh di masa lampau. Kita buat 2 kelompok, yang terpapar dan tidak terpapar, ya. Kemudian misalkan saya amati 5 tahun ke depan berapa banyak yang sakit. Loh, kok ini prospektif, tapi perbedaannya adalah outcome maupun paparannya semuanya terjadi di masa lalu. Sehingga bagaimana cara melakukan penelitian kohort retrospektif menggunakan sumber data, misalnya rekam medis. Kita start contoh penelitian saya ya, itu ingin tahu apakah yang sudah pernah dirawat inap karena gagal jantung akut lebih banyak yang meninggal dibandingkan yang enggak, misalkan begitu. Jadi pada semua pasiennya coronary disease, tapi kalau pernah dirawat inap, apakah dia lebih berisiko meninggal atau tidak? Sehingga saya kumpulkan datanya, ada yang pasien pernah rawat inap dan tidak pernah rawat inap 10 tahun yang lalu. Saya amati 10 tahun yang lalu 2016 misalnya. Saya amati hingga 2025 berapa banyak yang meninggal. Ternyata hasil penelitian saya yang pernah rawat inap jauh lebih banyak yang tidak meninggal dibandingkan yang sama sekali tidak pernah rawat inap. Jadi faktor risikonya masa lampau, kejadian penyakitnya juga sudah terjadi. Biasanya menggunakan data rekam medis. Jadi kalau yang datanya rekam medis dan saya ingin meneliti faktor risiko yang jarang, cocok menggunakan kohort retrospektif. Sekarang pertanyaannya yang tadi, kalau makan ikan asin bisa nggak diteliti? Faktor risikonya bisa dapat nggak? Sulit saya rasa ya. Oleh karena itu, jawabannya mungkin bisa mau di kohort retro, kohort prospektif maupun retrospektif bisa semua. Namun mana yang paling efisien? Kenapa nggak profesional aja? Kalau secara relasi kontrol lebih baik dibandingkan profesionalnya. Ada dua penyakitnya lah, kalau profesional nanti kita nggak dapat pasien. Ya. Contoh saya meneliti profesional dalam periode Februari 2026 paling pasiennya parah ya sekarang ya. Kenapa kok nggak di kohort retro? Karena nyari paparannya kayaknya susah nih. Di rekam medis apakah menulis riwayat makan ikan asin? Tidak mungkin kan? Bisa untuk faktor risiko yang mungkin hasil tertentu, misalkan 10 tahun yang lalu si pasien pertama kali masuk ke rumah sakit dicek kadar kolesterol
Ya, itu ya. Jadi untuk kohort retrospektif sedikit berbeda dengan yang kohort prospektif. Dari sumber data kita kelompokkan paparannya, ya kan? Semuanya di masa lalu. Penilaian outcome-nya juga yang sudah terjadi, lalu kita bandingkan resiko kejadiannya antar kedua kelompok. Nah, keunggulan dan kekurangannya dari kohort strategis ini sudah saya jelaskan di sini ya. Salah satu keunggulan utamanya tentunya kita benar-benar bisa menjawab hubungan antara faktor resiko dengan penyakit, karena kan yang pasti bahwa penyakit ini ya diawali dengan suatu faktor resiko, ya kan? Meskipun ya nanti pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, oke. Ya. Kemudian kekurangannya ya tentunya karena kalau membuat prospektif tentunya ya resource portfolio kalau periode pengamatannya bisa tidak cocok untuk penelitian skripsi yang dibatasi waktu ya. Kalau penelitian skripsi mungkin cocoknya horizontal atau konsepsional ya. Kemudian kohort retrospektif dia kekurangannya sebenarnya kalau dari dasarnya akan sulit ya. Mengidentifikasi dataset 10 tahun yang lalu kan masih belum parameter elektronik ya, karena bisa buka tulisan prestasinya misalkan juga belum tahu. Apalagi kalau pasiennya bilang nggak pernah kembali ke rumah sakit misalkan gitu. Nah ini sekarang itu sebenarnya sudah pernah di KM3 sih ya. Ini saya untuk Revendios untuk ujian tidak saya keluarkan tadi. Kalau jika lagi ya proses kontrol, kita mau mencari hubungan antara faktor resiko dan penyakitnya menggunakan odds ratio. Sedangkan proseksional bisa juga menggunakan odds ratio. Kalau kohort menggunakan RR atau relativis. Khusus untuk proseksional ada ukuran yang lain namanya prevalence ratio. Ya. Jadi kalau misalkan nggak mengukur, nggak bisa dihitung odds ratio, kita bisa pakai prevalence ratio salah satu silakan. Mana yang proseksional juga punya dua. Rumusnya ya sebenarnya kita berangkat, kita sudah pernah belajar kan, odds ratio AG dibanding BC. Kalau prevalence ratio sama dengan RR. Nah, dibagi A plus B, dibagi C per C plus C. Mungkin yang harus diingat kembali adalah interpretasinya ya. Kalau OR atau RR-nya lebih dari satu, maka variabel tersebut merupakan faktor resiko. Contoh penelitian yang ini deh tadi case control, ukuran asosiasi yang tepat digunakan adalah odds ratio. Odds ratio-nya ternyata 2,5. Artinya pasien yang mengkonsumsi ikan asin beresiko 2,5 kali lebih tinggi untuk mengalami karsinoma asupan. Tapi kalau odds ratio-nya 0,5, berarti kalau suatu bilangan dikalikan oleh bilangan yang kurang dari 1, pasti makin kecil kan? Kalau punya 0,5 berarti yang konsumsi ikan asin justru risikonya 0,5 kali lebih rendah dibandingkan yang konsumsi ikan asin. Oke, ini pertimbangan pemilihan sensornya ya. Jadi kalau penyakitnya jarang, biasanya kita menggunakan desktop. Dan kalau itu nggak bisa, tapi nggak efisien. Sampelnya sudah besar, penelitiannya lama, ya. Kalau mau tahu insiden atau kejadian penyakit yang baru, harus dikohort. Karena kalau kohort itu ke depan, pasti pasiennya jarang. Ya. Yang paling mampu menilai suatu risiko absolut itu yang kohort.
dan dia yang paling tinggi. Kalau case control lebih lemah, tapi kok prosesional bisa tapi tidak bisa menghasilkan, karena kan tadi alasannya temporalitasnya ya kan jelas. Oke, mana yang paling cepat? Prosesional. Yang resiko risk to follow up atau pasien yang hilang, yang pokok, yang resiko recall bias, yang dikontrol, kemudian apalagi ya yang mungkin ya. Nah, untuknya dengan masa latihan yang panjang juga baiknya pakai disentrol. Oke, mungkin untuk desain penelitian analitik observasional sampai di sini ada yang menanyakan. Saya ingat ya yang wajib ada 3, prosesional, disentrol, sama kohort. Kalian nanti skripsi yang paling sering digunakan adalah prosesional. Jadi kalau prosesional nanti bikin aja suatu, misalkan saya mau kuesioner ya, kuesionernya langsung mengukur baik atau resiko atau paparan satwa. Ya. Kalau pilih case control, cari pasiennya dulu, baru di wawancara, misalkan suruh ingat-ingat atau resikonya kita dulu. Dua itu yang dipegang deskripsi ya. Jadi desainnya ada karena observasional secara umum ada. Oke, kalau ada yang ditanyakan